teknologi, saya akan mengutip salah satu pernyataan dari Pak Nadiem Makarim, seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, yaitu menjadikan media atau penggunaan media ini berbarengan dengan pembelajaran sejarah. Jadi saya mengutip, saya ingin menjadikan sejarah menjadi suatu hal yang relevan untuk generasi muda dengan penggunaan media yang menarik dan relevan untuk generasi baru kita agar bisa menginspirasi mereka. Jadi jawabannya adalah sangat memungkinkan sekali untuk kita guru-guru ataupun saya mungkin sebagai calon sejarawan tuh untuk memperkenalkan sejarah sebagai pelajaran yang tidak lagi membosankan tetapi juga menarik dan relevan untuk generasi baru kita. Gitu. Nah, tujuannya apa sih untuk kenapa harus dengan multimedia gitu? Pertama adalah merubah stigma bahwa belajar sejarah membosankan. Kita sering mendengar bahwa kalau belajar sejarah itu bikin ngantuk karena kita biasa didongengin sama guru-guru. Nah, dengan adanya multimedia ini tuh akan merubah stigma belajar sejarah ini jadi lebih menyenangkan karena kita mengalami sendiri pengalaman kita belajar sejarah tuh yang asik dan menyenangkan. Yang kedua adalah meningkatkan daya imajinasi para penonton ketika belajar sejarah agar mudah diingat. Yang tadi, karena kita sudah mengalami pengalaman, kalau misalnya kita melihat video atau kita melihat datang ke museumnya, itu kan meningkatkan daya imajinasi kita. Kayak, dulu tuh seperti ini ya. Misalnya kita ke Candi Borobudur. Dulu tuh candi-candi seperti ini ya. Dulu tuh tanahnya seperti ini, bangunannya, teksturnya seperti ini. Kita kan ada imajinasi. Nah, itu kan yang mungkin akan terterap di otak kita kan, dan kita akan lebih cepat untuk menangkap pelajarannya. Lalu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dengan adanya multimedia, kita bisa mengakses itu di mana saja dan kapan saja, akan memungkinkan belajar ini jadi menyenangkan dan mudah diakses juga. Nah, kalau untuk misalnya aplikasi yang dipakai atau aplikasi yang sedang kita kelola atau kita pakai untuk kita kembangkan itu ada Xpli, ada Videopad dan VidStudio. Xpli ini nanti untuk produk dari kami, dari Semolex sendiri yang sedang kami kembangkan itu ada dua. Ada Video Xpli dan Video 360. Video 360 itu adalah video yang dimana kita bisa melihat video secara virtual reality. Jadi kita hanya bermodalkan HP saja, tapi kita bisa secara interaktif gitu. Jadi bisa diputar-putar. Jadi serasa kita lagi ada di tempat itu, di tempat kejadian itu. Nanti saya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Untuk Xpli sendiri ini apa sih sendiri? Xpli ini tuh adalah suatu aplikasi yang berbasis web. Kita bisa mengaksesnya di www.xpli.com. Nanti bentukan awalnya seperti ini nanti akan dibahas juga di sesi kedua, makanya jangan dilewatkan untuk sesi kedua karena akan sangat menyenangkan sebenarnya untuk bisa belajar Xpli ini. Nah, Xpli ini apa sih sebenarnya? Xpli ini adalah aplikasi yang berkonsep whiteboard animation. Nah, whiteboard animation ini kalau sederhananya seperti Bapak dan Ibu guru ini sedang menulis di papan tulis. Jadi Bapak Ibu bisa menulis sembari menjelaskan juga atau bisa menggambar sesuatu, tapi juga bisa menjelaskan juga dengan suara Bapak Ibu sendiri dan juga animasi itu bisa digambar sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu sendiri. Jadi kayak akan lebih mudah Bapak dan Ibu untuk menjelaskan apa yang mau Bapak Ibu jelaskan materinya seperti itu. Lalu fungsinya adalah membantu Anda untuk menjelaskan materi dalam bentuk animasi. Jadi karena sebenarnya anak-anak yang sekarang kan milenial itu tingkat membacanya agak kurang ya gitu. Jadi mereka lebih suka yang visual, mereka lebih suka yang video, mereka lebih suka yang gambar bergerak seperti itu. Nah, ini tuh bisa menjadi salah satu juga cara Bapak dan Ibu untuk mengajarkan materi dalam bentuk yang animasi yang disukai anak-anak kayak gitu. Nanti gambar seperti ini untuk videonya.
videonya ini nanti ada kayak gambar tangan bapak dan ibu yang sedang melukis, seperti melukis atau menulis. Nanti ada gambar-gambarnya. Terus di sini juga ada untuk tampilan XP-nya seperti ini. Lalu juga ini adalah salah satu video, bentuk video yang sudah saya kerjakan di Xiaomolek. Ini video ini tuh berjudul Danish. Danish ini adalah suatu bangunan bank yang ada di Bandung, khususnya di Jalan Braga. Seperti ini. Ini sejarah Danish dari tahun 1921. Kita mulai, bentar ya. Semoga suaranya kedengeran ya. Bank Danish dibangun pada tahun 1915. Pada tahun 1930 Nah, tadi, nah, oke. Ini adalah salah satu contoh dari video XP yang nanti kita juga akan pelajari di sesi kedua. Untuk pembuatan video XP ini sendiri sebenarnya butuh waktu antara 2 sampai 3 jam. Itu juga sudah mengumpulkan animasi dengan storyline yang sudah siap. Itu akan gampang sekali karena tinggal dimasukkan gambar-gambarnya, lalu dimasukkan lagi alur-alur ceritanya, terus dimasukkan voice-nya. Itu akan menjadi suatu animasi yang menarik untuk dipelajari seperti itu. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang teknologi 360. Apa sih teknologi 360? Tadi saya sudah jelaskan juga. Teknologi 360 ini adalah teknologi di mana kita bisa melihat atau menonton video di HP atau biasanya di YouTube. Itu tuh kita bisa kalau ada alatnya, sebenarnya virtual reality itu ada alatnya, tapi kita juga bisa kalau untuk HP-HP yang terbaru itu bisa kita nikmatin. Itu cukup hanya Bapak Ibu tuh hanya melihat di HP Ibu, Bapak Ibu, tapi bisa juga diputar-putar. Jadi kayak seperti kita ada di tempat itu dan kita bisa kayak memutari si tempat itu. Nah, untuk teknologi 360-nya ini pun kita memakai video pad dan video editor. Nah, terus untuk mengambil gambar-gambar 360 itu juga butuh alat khusus sebenarnya, yaitu tetra, ada kamera tetra, tapi Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan HP biasa, menggunakan mode panorama. Nih, saya akan menunjukkan apa sih video 360 biar Bapak Ibu bisa kebayang video 360 itu kayak gimana. Bentar. Oke. Seperti ini, bentar. Untuk video 360-nya seperti ini. Maaf Bu Yohana, waktunya tinggal 24 menit lagi. Sekitar mengingatkan. Ya, terima kasih Bu Ranti. Untuk videonya sendiri,
Kalau di HP tuh seperti ini ya. Ya, kalau misalnya di HP itu seperti ini gambarnya, seperti kelihatan ya. Jadi, kayak soalnya agak lama kalau di sini. Seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa ini dari HP saya sendiri. Dari HP saya sendiri, ini Bapak Ibu bisa melihat video 360 itu seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa sambil digerak-gerakin seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa sambil diputer-puter juga. Jadi sangat interaktif juga untuk belajar sejarah. Nanti ada petunjuknya juga. Seperti ini. Nah, bisa di Jadi ini sebenarnya video di YouTube seperti biasa yang Bapak Ibu biasa tonton, tapi dia menggunakan metode video 360. Nanti di sini ada keterangan-keterangan seperti itu. Kayak gini. Jadi bisa sambil digerak-gerakin, ini sangat sangat membantu sekali sih Bapak Ibu untuk mengajarkan anak-anak tentang sejarah gitu. Ini kalau misalnya video 360 ini untuk bentuk memperkenalkan tempat gitu. Misalnya ini kalau saya video ini saya ambil di Braga karena Braga juga salah satu daerah yang bersejarah di Kota Bandung. Tapi Bapak Ibu juga bisa misalnya mau menjelaskan tentang Candi Borobudur. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan metode seperti ini gitu. Jadi ini di HP biasa dan saya juga bukan orang yang melek teknologi sebenarnya, tapi ini bisa sekali sangat bisa untuk sangat bisa untuk digunakan atau dipelajari gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu berniat untuk mempergunakan metode seperti itu 360. Ini dibutuhkan waktu untuk ngambil gambar di tempatnya itu sekitar sehari. Terus untuk edit-editnya itu gampang banget, itu bisa diisi atau di handphone Bapak Ibu sendiri. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke PowerPoint-nya. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari penggunaan multimedia sendiri dalam pembelajaran sejarah dan kebudayaan. Untuk kelebihannya, Bapak dan Ibu ini bisa membuat para penonton dapat mudah menangkap materi yang dijelaskan. Yang kedua, dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Lalu tidak dibutuhkan biaya yang terlalu besar, dan pemberi materi dapat mengaplikasikan kreativitasnya dan dapat diterima baik oleh penerima materi. Lalu untuk sarana dengan adanya video XP, dengan adanya video 360, ini akan menjadikan sarana rekreasi yang mudah dan terjangkau. Seperti itu. Kalau untuk kekurangan pemanfaatan multimedia ini butuh kemauan dan effort yang lebih dari biasanya, karena kita kan biasanya hanya bercerita saja gitu kan, atau cuma dari PPT aja gitu, presentasi PowerPoint aja. Tapi ini akan butuh sedikit effort gitu untuk membuat video XP atau video 360 ini. Lalu kreativitas ini menjadi salah satu skill yang sangat diasah di sini, karena mungkin dengan dengan ide-ide Bapak dan Ibu tuh lebih lagi diasah lagi kreativitasnya. Lalu ketiga ada kecepatan internet dan ketersediaan alat dan teknologi. Untuk kecepatan internet ini relatif ya, tergantung dayanya tangkap sinyalnya di daerah Bapak Ibu sendiri kayak gimana. Terus juga ketersediaan alat teknologi, sepertinya kalau laptop dan handphone masih ada, masih bisa, dan video XP ini bisa
bisa Bapak Ibu bikin juga di HP gitu. Jadi lebih gampang untuk diaksesnya sebenarnya. Lalu ada beberapa aplikasi yang berbayar. Kalau XP ini dia punya mode 14 hari percobaan. Jadi setelah 14 hari baru berbayar, tapi itu bisa diakal-akalin dengan membuat email baru kayak gitu. Ya, sekian dari saya dari sesi 1 dalam judul pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran sejarah dan kebudayaan. Begitu, mungkin ada pertanyaan atau masukan? Oke. Terima kasih Bu Yohana atas materinya. Ini sangat menarik sekali, utamanya sebagai guru kami sangat membutuhkan beberapa aplikasi yang memang bisa memberikan semangat bagi anak-anak untuk belajar. Apalagi sekarang modenya online ya Bu, jadi kita beri video saja mereka mungkin akan sudah perhatian. Kalau hanya kita beri materi berupa PDF saja, kira-kira kebanyakan mungkin tidak dibaca. Tapi kalau dia berupa video, apalagi saya yang dulunya belajar sejarah itu memang ngantuk, tiba-tiba diberi metode seperti ini, insya Allah mungkin lebih ingat tahun berapa mungkin Pangeran Diponegoro perang atau apa, itu mungkin bisa lebih paham. Oke, terima kasih Bu Yana untuk pertanyaan. Coba saya cek bisa memberikan pertanyaan lewat chat, Bapak Ibu, silahkan. Untuk pertanyaan ini untuk absensi sudah bisa juga di ini ya. Sementara ini masih belum ada pertanyaan, cuma saya sebagai moderator ini banyak yang ingin saya tanyakan, Bu. Untuk gambar-gambar itu sudah tersedia di Xpli, Bu ya, untuk kita untuk kita membuat metode pelajaran. Misal saya perikanan gitu, apakah sudah ada gambar ikannya atau kita harus nyari atau bagaimana itu, Bu? Sambil menunggu pertanyaan peserta yang lain. Kalau untuk animasinya sendiri itu ada tersedia dari XP-nya. Cuman kalau misalnya saya kayaknya kurang ya, maksudnya untuk kayaknya agak kurang masuk dalam animasinya. Jadi saya biasanya cari lagi di Google itu pakai kata kunci PNG atau picture no background. Jadi ntar dia masuk ke XP-nya itu nggak ada latar belakangnya. Jadi bisa bentuknya bentuk ikannya mungkin kayak gitu. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu ini mencari materi yang di luar di luar kayak tadi kayak di luar umum lah ya. Animasi yang gitu. Itu nanti tapi kalau misalnya untuk di Google sendiri itu nanti banyak banget keluar berbagai bentuk gambar yang pokoknya pakai kata kunci picture no background atau PNG itu biasanya langsung muncul dan akan jadi seperti di video yang udah saya presentasikan kayak gitu. Wah, iya, sangat menarik itu. Kalau untuk perikanan kan mungkin kita masih WFH, nggak boleh ke sekolah, kita buat video memijahkan ikan gitu kan. Iya. Jadi kita itu lebih enak dan pakai animasi yang lucu-lucu gitu kan akan lebih menarik. Nah, betul. Anak-anak kan memang seperti itu. Jangankan yang anak-anak ibu-ibu aja kadang nyari buku masak juga cari yang ada gambarnya. Males kalau tulisan aja. Benar sekali Bu Ranti. Iya, karena betul, kan ya. kalau baca kita mengerti lah. Kalau baca apalagi buku sejarah tuh kan dia agak musik. Betul, kalau nggak hobi banget sejarah memang butuh effort yang lebih besar lah untuk belajar sejarah itu. Sambil saya tanya tentang sejarah menggunakan multimedia, pembelajaran sejarah dengan multimedia ini sangat-sangat menarik. Bagi siswa-siswa juga mungkin bisa ya, misal untuk apa ya, kalau siswa itu mungkin untuk pengerjaan tugas atau karena Bu Yohana juga siswa ya, mahasiswa. Itu juga mungkin siswa-siswa SMK, SMP yang mungkin ikut di dalam webinar ini, mungkin untuk mengerjakan tugas, misal disuruh gurunya untuk menjelaskan rumus matematika apa atau fisika bagaimana, mungkin bisa ditanyakan, silahkan. Silakan bagi para peserta, raise hand boleh, chat boleh. Jangan malu bertanya, nanti sesat.
sesat di jalan atau sesat di mall ini. Jalan-jalan nanti ya Bu Ranti ya. Jalan-jalan nanti jadinya. Silakan yang ingin bertanya atau pernah mencoba XP tapi kok apa ya? Kok nggak bisa connect, terus nggak bisa bagus. Mungkin ada yang sudah pernah mencoba, bisa ditanyakan ke Bu Yohana yang sudah magang di Siamolek ya, mungkin sudah banyak pengalaman untuk membuat XP gitu, XP atau video 360 yang via PC. Silakan para peserta sekali lagi bisa bertanya di kolom chat maupun raise hand. Nah, waktunya kurang 3 menit ini, silahkan. Tapi kalau untuk guru permisi ya, kalau untuk Bu Desni mungkin ini juga sangat menarik Bu ya untuk siswa-siswa di TK ya. Ada animasinya juga. Banget sangat menarik sekali, apalagi anak-anak dengan namanya gambar-gambar imajinasi yang seperti itu malah lebih senang mereka daripada yang tulisannya ya. Sama kita juga ibu-ibu, iya sama kita juga ibu-ibu lebih senang juga melihat dari bentuk memasaknya itu yang sudah jadinya daripada bentuk yang tulisannya seperti itu. Iya betul itu. Ini silakan. Ini ada berapa pesertanya, Bu? Ini pesertanya ada 10. Ini ada Bu Emma, Bu Intan, Bu Kiki, Bu Novia. Mungkin Pak Rian juga mau bertanya. Bu Sri Astuti, Bu Susanti, silakan yang ingin bertanya ini tentang XP. Mungkin Pak Rian lagi di jalan ini mungkin. Lagi di jalan banget. Ya. Salah jadwal ya Pak. Ini belum ada pertanyaan, silakan. Para partisipan yang budiman dan cantik jelita, ganteng-ganteng, silahkan yang ingin bertanya tentang sejarah menggunakan multimedia. Ya, jadi nggak berhenti di sejarah ya, di pelajaran aja di umum pun mungkin bisa. Iya betul Bu Yana ya, mungkin biologi juga bisa Bu Yana ya. Bisa di biologi, bisa di IPS mungkin ekonomi atau sosiologi itu bisa sekali. Soalnya saya ngambil temanya sejarah karena terkadang kan sejarah itu kita cuman bisa baca dari buku gitu kan. Nggak terlalu orang-orang nggak terlalu suka baca gitu. Kalau misalnya sekarang kita mau ke museum tapi lagi pandemi gini kita kan nggak bisa ya gitu. Tapi dengan misalnya dengan adanya pengembangan teknologi yang kayak tadi 360 atau video XP kan kita bisa mengaksesnya di mana aja dan kapan aja. Gitu. Jadi kita kayak pingin ke Candi Borobudur nih, tinggal buka di YouTube Candi Borobudur 360 udah muncul, atau kayak pingin ke Braga nih tapi lagi pandemi kayak gini nggak bisa kemana-mana, kita pakai 360 aja udah bisa keliling-keliling Braga tuh sambil lihat-lihat. Gitu. Nah betul. Ini sudah 19.40. 19.40, jadi ini saya simpulkan dulu aja Bu ya, nanti kita lanjut sesi 2 mungkin ya. Ya, siap Bu. Iya, terima kasih untuk partisipan. Kita mengharapkan nanti sesi kedua banyak pertanyaan yang mungkin sudah melangkah ke XP-nya ya. Ini mungkin belum ada bayangan, ini Bu Yohana belum ada bayangan, saya mau tanya apa, belum terlihat karena belum tahu cara penggunaannya. Ya. Nah, jadi untuk hari ini saya simpulkan pembelajaran sejarah menggunakan multimedia ada 2, bisa menggunakan XP atau
dan 360 via PC ya. Mm-mm. Jadi ini bisa full multimedia berupa animasi sehingga lebih menarik bagi para siswa. Dan ini bisa dicoba bagi guru maupun siswa, dan penggunaannya juga lebih mudah. Mungkin kita menggunakan sekali tapi akan bisa kita gunakan berkali-kali pada saat nanti kita mengajar. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Terima kasih Bu Yohana atas materinya yang sangat menarik. Kita akhiri di sini sesi 1. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya sebagai moderator ada kesalahan. Pula Bu Yohana maupun Bu Desni. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ranti selaku moderator. Baiklah, kita akan memasuki selanjutnya kita akan memasuki sesi yang kedua, yaitu video eksplis sebagai media pembelajaran. Yang akan memandu sesi materi yang kedua itu adalah Bu Ranti Heri Wismawati SPI MST. Dipersilakan Ibu Ranti. Terima kasih untuk Bu Desni. Mungkin untuk yang para peserta